Hakikat dan urgensi identitas nasional. Yang pertama yaitu apa itu identitas nasional atau makna dari identitas nasional. Identitas nasional dibentuk dari dua kata dasar yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity yang secara harfiah berarti jati diri atau ciri-ciri. Sedangkan istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa identitas nasional merupakan jati diri atau ciri-ciri dari suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Selanjutnya yaitu apa urgensi identitas nasional. Mengapa identitas nasional itu sangat penting bagi sebuah bangsa, terutama bangsa Indonesia. Identitas nasional penting bagi bangsa Indonesia sebab yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan dapat dikenali oleh bangsa lain. Yang kedua yaitu identitas nasional bagi negara dan bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara dan bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara dan bangsa. Kemudian yang ketiga yaitu identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang pertama yaitu dinamika identitas nasional. Dinamika identitas nasional dapat dilihat dari sumber historis, sosiologis, dan politis identitas nasional. Yang pertama yaitu secara historis. Identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Yang kedua yaitu secara sosiologis. Identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Kemudian yang ketiga yaitu secara politis. Bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya yaitu tantangan identitas nasional. Tantangan identitas nasional yang pertama yaitu lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga yaitu rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Hakikat dan urgensi integrasi nasional. Yang pertama yaitu makna dari integrasi nasional itu sendiri. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration, di mana integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan, sedangkan nation yaitu bangsa sebagai bentuk persekutuan orang-orang yang berbeda latar belakang berada dalam suatu wilayah. Atau dapat dikatakan, integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu kelompok yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda sebagai satu kesatuan yang utuh. Adapun makna dan pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Safroidin Bahar tahun 1996. Beliau mengemukakan bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayah. Kemudian selanjutnya menurut Riza Noir Arfani tahun 2001. Beliau mengatakan bahwa integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Kemudian selanjutnya menurut Julianti Suroyo tahun 2002. Beliau mengatakan bahwa integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara. Kemudian yang terakhir menurut Ramla Surbakti 2010. Beliau mengatakan bahwa integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Selanjutnya yaitu jenis integrasi nasional. Yang pertama yaitu integrasi politik. Integrasi politik ini terdapat dimensi vertikal dan dimensi horizontal.
di mana dimensi vertikal menyangkut hubungan elit massa, baik itu hubungan antara elit politik dan massa pengikut atau hubungan antara penguasa dan rakyat. Sedangkan dimensi horizontal ini menyangkut masalah teritorial, antar daerah, antar suku, antar umat beragama, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi ini berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat, atau integrasi ekonomi ini dapat dikatakan sebagai kerjasama antar wilayah atau daerah yang menguntungkan dan sinergis dalam memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Kemudian yang ketiga yaitu integrasi sosial budaya. Integrasi sosial budaya merupakan proses penyatuan unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Adapun jenis integrasi politik yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu integrasi bangsa. Integrasi bangsa ini menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Yang kedua yaitu integrasi wilayah. Integrasi wilayah ini menunjuk pada proses pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu integrasi elit massa. Integrasi elit massa ini menunjuk pada hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, atau penguasa dengan rakyat. Yang keempat yaitu integrasi nilai. Integrasi nilai ini menunjuk pada konsensus terhadap nilai minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku ini menunjuk pada proses pembentukan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu mengapa integrasi nasional sangat penting dan diperlukan. Integrasi nasional sangat penting dan diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan, seperti bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar 5 jenis integrasi. Integrasi yang pertama yaitu integrasi bangsa. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 melalui Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan memegang teguh kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh pada tahun 1975 sampai tahun 2005. Integrasi yang kedua yaitu integrasi wilayah. Melalui Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau negara Indonesia. Integrasi yang ketiga yaitu integrasi nilai. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila. Melalui kurikulum 1975, mulai diberikannya mata pelajaran yang dinamakan PMP di sekolah. Saat ini melalui kurikulum 2013, terdapat mata pelajaran yang dinamakan PPKN. Integrasi yang keempat yaitu integrasi elit massa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi korban gempa di Aceh Tengah dan Benar Meriah. Integrasi yang kelima yaitu integrasi tingkah laku. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan, termasuk birokrasi. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Sidang PPKI yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Selanjutnya yaitu tantangan dalam membangun integrasi nasional.
Dalam mewujudkan integrasi nasional, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan pada dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Hakikat dan urgensi konstitusi negara. Yang pertama yaitu pengertian konstitusi negara. Konstitusi negara dalam arti sempit merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Pengertian konstitusi dalam arti luas yaitu konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Adapun pengertian konstitusi menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Lord James Bryce. Beliau mengemukakan bahwa konstitusi adalah suatu kerangka yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Yang kedua yaitu menurut C.F. Strong. Beliau mengemukakan bahwa konstitusi itu merupakan suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya. Yang ketiga yaitu menurut Russell F. Moore. Beliau mengemukakan bahwa konstitusi suatu negara terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah dan aturan-aturan yang mengendalikan operasi mereka. Selanjutnya yaitu fungsi dari konstitusi negara itu sendiri. Yang pertama yaitu konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua yaitu konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga yaitu konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa, memberi suatu rangka dasar dan hukum bagi perubahan masyarakat, serta dijadikan landasan penyelenggaraan negara dan menjamin hak-hak asasi warga negara. Dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Yang pertama yaitu dinamika konstitusi negara Indonesia, yaitu sebagai berikut. Konstitusi yang pertama yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, masa kemerdekaan. Masa berlakunya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Konstitusi yang kedua yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Masa berlakunya yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi yang ketiga yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar Serikat tahun 1950. Masa berlakunya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Konstitusi yang keempat yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, masa Orde Lama. Masa berlakunya yaitu pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Kemudian konstitusi yang kelima atau yang terakhir yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, masa Orde Baru. Masa berlakunya yaitu pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Selanjutnya itu tantangan konstitusi negara Indonesia. Yang pertama yaitu konsekuensi dan supremasi konstitusi dan hierarki perundang-undangan dalam suatu sistem hukum, maka perubahan konstitusi mengharuskan adanya perubahan terhadap perundang-undangan serta pelaksanaannya.